3. Materi. Teori MSDM. Inisiasi 3. Manajemen Sumber Daya Manusia. Saudara mahasiswa Program Studi Manajemen. Perlu kami ingatkan kembali bahwa tujuan kurikuler program studi manajemen adalah menghasilkan lulusan yang mampu mengambil keputusan manajerial. Perlu kami ingatkan kembali bahwa tujuan kurikuler program studi manajemen adalah menghasilkan lulusan yang mampu mengambil keputusan manajerial dengan berdasarkan pada analisis dan pertimbangan keempat bidang fungsional, yaitu pemasaran, operasi, keuangan, dan sumber daya manusia. Keempat bidang fungsional tersebut terangkum dalam 4 mata kuliah, yaitu mata kuliah Manajemen Pemasaran EKMA 4216, Manajemen Operasi EKMA 4215, Manajemen Keuangan EKMA 4213, dan Manajemen Sumber Daya Manusia EKMA 4214. Oleh karena itu, setiap mahasiswa program studi manajemen harus mengambil dan lulus keempat mata kuliah tersebut untuk dapat lulus dari program studi manajemen. Keempat mata kuliah tersebut juga merupakan elemen dari materi ujian tugas akhir program studi manajemen EKMA 4500 yang harus dikuasai oleh setiap mahasiswa program studi manajemen agar dapat lulus ujian TEP. Oleh karena itu, penting bagi setiap mahasiswa program studi manajemen untuk senantiasa tekun dan secara terus-menerus mendalami keempat mata kuliah tersebut agar dapat dicapai derajat kompetensi yang diharapkan. Saudara mahasiswa peserta Tuton TEP EKMA 4500. Berdasarkan penjelasan di atas, maka manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu dari empat kompetensi utama yang harus dikuasai oleh setiap mahasiswa program studi manajemen. Dalam kurikulum 2002, mata kuliah manajemen sumber daya manusia termasuk dalam kelompok mata kuliah keahlian berkarya (MKB) dengan bobot kredit sebesar 33 satuan kredit semester SKS. Agar dapat belajar dengan optimal mata kuliah manajemen sumber daya manusia, diharapkan setiap mahasiswa sebelumnya telah belajar mata kuliah perilaku organisasi ADPU 4431, pengantar bisnis EKMA 4111, pengantar manajemen EKMA 4113, dan organisasi perusahaan EKMA 4333. Saudara mahasiswa peserta Tuton TEP EKMA 4500. Secara umum mata kuliah manajemen sumber daya manusia berisi tentang aktivitas-aktivitas yang dirancang untuk mengurus, mengelola dan mengkoordinasikan sumber daya manusia dalam suatu organisasi yang meliputi aktivitas perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen calon karyawan, pengembangan karyawan, penilaian kinerja dan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan kesejahteraan karyawan, pengelolaan hubungan ketenagakerjaan dan evaluasi fungsi manajemen sumber daya manusia. Secara skematis kompetensi yang ingin dicapai dari belajar mata kuliah manajemen sumber daya manusia dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini. 18.954.759.525 dapat menerapkan pelaksanaan fungsi-fungsi MSDM di dalam organisasi. 00 dapat menerapkan pelaksanaan fungsi-fungsi MSDM di dalam organisasi. 28867050017500419550195500. Tujuan instruksional manajemen sumber daya manusia MSDM. Saudara mahasiswa peserta Tuton TEP EKMA 4500. Berkaitan dengan ujian TEP EKMA 4500, tidak seluruh materi pada BMP Manajemen Sumber Daya Manusia MSDM akan diujikan pada ujian TEP tersebut. Sesuai dengan acuan TEP EKMA 4500, materi MSDM hanya meliputi 2 topik besar, yaitu rekrutmen dan sistem penghargaan dan kompensasi.
Setelah mengikuti tuton MSDM ini secara umum Anda diharapkan dapat menerapkan kegiatan perencanaan dan rekrutmen calon karyawan serta menjelaskan program pemberian penghargaan dan kompensasi karyawan. Secara khusus Anda diharapkan dapat menerapkan proses perencanaan sumber daya manusia, Recruiting Yield Pyramid, metode perekrutan, analisis cost-benefit dari rekrutmen, dan menjelaskan hubungan penghargaan dengan kinerja. Beberapa teori yang berkaitan dengan sistem penghargaan efektif. Keadilan dalam pengupahan. Proses perencanaan sumber daya manusia. Saudara mahasiswa, perencanaan sumber daya manusia merupakan salah satu langkah penting dalam pengelolaan organisasi. Siapa saja yang akan menduduki jabatan, berapa orang, spesifikasi kemampuan merupakan hal yang perlu diperhatikan. Secara umum, perencanaan sumber daya manusia mencakup 4 langkah atau tahapan, yaitu 1. Analisis situasi atau mempelajari lingkungan, 2. Meramalkan permintaan sumber daya manusia, 3. Analisis pasokan sumber daya manusia, dan 4. Pengembangan rencana tindakan. Tahap pertama perencanaan sumber daya manusia ditandai oleh adanya interaksi tahap awal antara fungsi manajemen sumber daya manusia dengan perencanaan strategi. Rencana strategi organisasi harus mengadaptasi kondisi lingkungan, dan fungsi manajemen sumber daya manusia sebagai salah satu mekanisme utama yang dapat digunakan organisasi selama proses adaptasi tersebut. Untuk meramalkan kebutuhan sumber daya manusia, ada beberapa teknik yang dapat digunakan. Salah satu teknik yang dapat digunakan adalah analisis Markov. Analisis Markov digunakan untuk menunjukkan kemungkinan seorang karyawan untuk berpindah dari satu posisi ke posisi lain atau bahkan meninggalkan organisasi. Analisis Markov dimulai dengan suatu analisis level penempatan karyawan dalam berbagai tingkatan, dari satu periode ke periode waktu lainnya. Misalnya, karyawan-karyawan keperawatan profesional telah berpindah dari rumah sakit I, 2, dan 3 dalam kompleks pusat medis Jakarta. Mereka berhenti dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya. Seorang spesialis sumber daya manusia pada rumah sakit I tertarik menganalisis perpindahan sumber daya manusia yang berlangsung di rumah sakitnya dan rumah sakit 2 serta 3. Tabel berikut mengilustrasikan perpindahan tersebut. Tabel 1. Perpindahan perawat selama 2001. Rumah sakit. Level perawat 2009. Memperoleh. Kehilangan. Level perawat 2010. I. 300. 70. 60. 310. Pakar sumber daya manusia selanjutnya dapat menghitung probabilitas transisi untuk ketiga rumah sakit tersebut, yaitu dengan mengkalkulasi probabilitas rumah sakit untuk dapat mempertahankan perawatnya. Tabel 2 mengilustrasikan probabilitas transisi daya tahan perawat profesional. Tabel 2. Probabilitas transisi perawat. Data pada tabel 2 menunjukkan bahwa rumah sakit I memiliki probabilitas 0,80 untuk mempertahankan perawatnya, sedangkan rumah sakit 2 memiliki probabilitas 0,90 dan rumah sakit 3 memiliki 0,85. Perekrutan. Perekrutan dapat diartikan sebagai seperangkat aktivitas suatu organisasi yang digunakan untuk menarik calon pemegang jabatan yang memiliki kemampuan dan sikap yang diperlukan untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Ivansevich, 1992. Definisi perekrutan yang lain dikemukakan oleh Noe, yaitu sebagai praktik atau aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi dengan tujuan utama mengidentifikasi dan menarik karyawan yang potensial. Noe et al. 2000.
Dengan demikian, perekrutan merupakan bagian dari proses pengadaan karyawan yang meliputi menetapkan, memilih, mendapatkan, dan menempatkan orang yang diperlukan untuk memenuhi rencana organisasional. Hasil akhir dari proses pengadaan karyawan tersebut adalah penempatan karyawan yang bermutu dalam posisi organisasional di semua tingkatan. Rekrutmen meliputi tugas-tugas mengidentifikasi dan menarik calon karyawan baik untuk jabatan yang ada pada saat ini maupun untuk masa yang akan datang, serta mengembangkan sumber karyawan yang memadai untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut. Semakin besar jumlah dan variasi sumber karyawan, semakin besar pula peluang menemukan calon karyawan yang tepat untuk mengisi jabatan. Recruiting Yield Pyramid. Perusahaan perlu merencanakan dengan baik kegiatan perekrutan agar hasilnya optimal. Beberapa organisasi menggunakan metode recruiting yield pyramid untuk menghitung jumlah pelamar yang harus mereka hasilkan dari kegiatan perekrutan dan untuk mengangkat sejumlah karyawan baru yang dibutuhkan. Sebagai contoh, saudara dapat melihat pada gambar 3. Pada gambar 3 tersebut perusahaan menggunakan recruiting yield pyramid untuk menghitung jumlah pelamar yang harus mereka hasilkan dari kegiatan perekrutan. Diasumsikan bahwa perusahaan harus mengangkat 50 karyawan baru pada tahun depan. Dari pengalaman diketahui bahwa rasio antara penawaran yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan karyawan baru yang benar-benar diangkat adalah 2:1. Rasio antara calon karyawan yang diwawancara dengan penawaran yang dibuat oleh perusahaan adalah 3:2. Selanjutnya, rasio antara calon karyawan yang diundang untuk diwawancara dengan calon karyawan yang senyatanya diwawancara adalah 4:3. Sedangkan rasio antara calon karyawan yang pertama kali mengontak perusahaan dengan yang benar-benar diundang untuk diwawancara adalah 6:1. Atas dasar rasio tersebut lihat gambar 3, maka perusahaan harus menghasilkan 1.200 pengontak awal untuk dapat mengundang 200 calon karyawan yang mengikuti wawancara. Dari 200 calon yang diundang untuk diwawancara, diharapkan 150 orang benar-benar mengikuti wawancara dan dari 150 calon yang ikut wawancara akan dapat dibuat 100 penawaran kepada calon karyawan. Akhirnya, dari 100 penawaran setengahnya, 50 calon, 2:1 dapat diangkat menjadi karyawan baru. Recruiting Yield Pyramid. Sumber, Dessler, G. 2000. Human Resource Management. 5th edition. New Jersey, Prentice Hill. Inc. Metode perekrutan. Perekrutan calon karyawan dapat merupakan suatu proses yang berlangsung terus-menerus dalam upaya perusahaan membangun suatu pool pelamar yang berkualitas bagi kebutuhan sumber daya manusia di masa mendatang, walaupun tidak ada suatu lowongan yang bersifat khusus pada saat ini. Praktik ini juga memungkinkan perusahaan untuk memelihara kontak dengan sumber perekrutan karyawan. Terdapat berbagai sumber karyawan yang umumnya dapat digunakan organisasi perusahaan untuk melakukan perekrutan. Suatu organisasi dapat mengisi jabatan tertentu, baik dengan orang yang ada di dalam organisasi yang telah siap untuk dipekerjakan, ataupun orang yang berasal dari luar organisasi. Masing-masing sumber tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan. Sumber internal. Pada dasarnya, lowongan jabatan dapat diisi secara internal melalui 3 cara, yaitu 1. Melalui transfer, yaitu mentransfer seorang karyawan dari satu jabatan ke jabatan lain yang serupa dalam satu perusahaan. 2. Melalui promosi, yaitu mempromosikan seorang karyawan dari suatu jabatan yang lebih rendah ke jabatan yang lebih tinggi tingkatannya. Dan 3. Melalui peningkatan, upgrading, yaitu meningkatkan level pendidikan atau keahlian seorang karyawan yang pada saat ini memegang jabatan. Suatu pendekatan untuk mengidentifikasi individu-individu yang cocok untuk promosi atau peningkatan adalah memanfaatkan inventori sumber daya manusia dari angkatan kerja yang ada.
Organisasi meneliti inventori dari calon-calon yang berkualitas. Selanjutnya, calon-calon tersebut diminta untuk melamar posisi yang ditawarkan jika mereka tertarik. Berkaitan dengan sumber karyawan internal ini, Biar dan Rue, 1997, berpendapat jika suatu organisasi dapat efektif dalam perekrutan dan seleksi karyawan di masa lalu, maka salah satu sumber bakat yang terbaik adalah karyawan yang dimilikinya internal. Oleh karena itu, organisasi perlu membuat persediaan keahlian, skill inventory untuk digunakan pada saat mengidentifikasi pelamar internal bagi suatu lowongan jabatan tertentu. Untuk membantu masalah persediaan keahlian ini, dapat digunakan suatu pendekatan yang disebut job posting and bidding. Pendekatan ini bersifat komputer yang mudah diakses oleh karyawan. Perangkat lunak komputer tersebut memungkinkan karyawan untuk menyesuaikan to match antara jabatan yang tersedia dengan keahlian dan pengalaman mereka. Perangkat lunak komputer tersebut kemudian dapat menginformasikan di mana letak kesenjangan yang ada, sehingga karyawan mengetahui apa yang mereka perlukan jika mereka ingin berkompetisi untuk suatu jabatan tertentu. Di waktu yang lalu, job posting sedikit lebih tertinggal daripada penggunaan buletin dinding dan publikasi perusahaan untuk advertensi pembukaan jabatan. Saat ini job posting telah menjadi salah satu teknik perekrutan yang lebih inovatif yang digunakan oleh organisasi dan dipandang sebagai suatu komponen yang terintegrasi dari sistem manajemen karir yang efektif. Ivansevich, 1992. Pekerja sambilan, part-time, dan teman karyawan. Menurut Ivansevich, 1992, pekerja sambilan ini dapat digunakan jika terdapat kekurangan pekerja dalam jangka pendek atau jika tidak diperlukan pekerja dalam jumlah besar. Perusahaan dapat menawarkan pembayaran dengan berbagai macam tipe bonus pada pekerja sambilan tersebut di luar cara penggajian yang telah baku. Selain pekerja sambilan, perusahaan dapat memanfaatkan teman karyawan. Sebelum mencari calon karyawan di luar, banyak organisasi meminta karyawan yang ada pada saat ini mendorong teman atau familinya melamar lowongan yang ditawarkan organisasi tersebut. Beberapa organisasi bahkan menawarkan honor penemuan, vendor fee, dalam bentuk insentif bagi yang berhasil menyerahkan calon karyawan yang berkualitas. Perekrutan eksternal. Apabila organisasi telah kehabisan pasokan pelamar internalnya, maka harus beralih kepada sumber eksternal untuk melengkapi tenaga kerjanya. Banyak metode tersedia untuk perekrutan eksternal, di antaranya menurut Ivansevich, 1992 adalah melalui media advertensi, agen penempatan tenaga kerja, perusahaan pencari eksekutif, dan acara-acara khusus untuk perekrutan, special events recruiting. Media advertensi. Organisasi memasang advertensi untuk mendapatkan calon karyawan baru. Berbagai media dapat digunakan dan yang paling umum adalah iklan lowongan pekerjaan melalui koran. Di samping itu, dapat juga digunakan publikasi bisnis dan profesional. Media lain adalah billboard, radio, telepon, TV, dan sekarang banyak digunakan internet. Dalam pembuatan advertensi tentang rekrutmen, tempat yang paling baik untuk memulai adalah citra perusahaan. Sebagai contoh, General Mills menggunakan logo Trix cerealnya untuk menciptakan pengakuan seketika oleh para lulusan MBA. Namun demikian, menggunakan logo perusahaan semata-mata tidaklah cukup. Advertensi harus konsisten dengan citra perusahaan secara keseluruhan. Artinya, advertensi harus mencerminkan nilai perusahaan yang sedang mencari karyawan. Suatu contoh inovatif untuk merekrut perawat telah digunakan dalam suatu advertensi kampanye Pusat Medis Rumah Sakit Anak di Cincinnati. Advertensi tersebut menarik kesadaran perawat akan kebanggaan terhadap diri dan profesi mereka.
Advertensi tersebut dimuat dalam harian Cincinnati Engineer dengan judul utama, "Perawat adalah orang yang cerdas dan mereka tahu bagaimana membuat Anda menjadi lebih baik. Perawat adalah orang baik dan mereka tidak akan tertawa ketika Anda menangis." Ditulis dengan tulisan tangan anak-anak dikombinasikan dengan lukisan tangan gambar perawat dan anak. Advertensi pada kolom surat kabar, misal iklan kecil, harus dipersiapkan secara hati-hati. Kehati-hatian tersebut misalnya dalam memilih media, mempelajari peraturan-peraturan tentang advertensi di media dan menganalisis dampaknya setelah pemuatan di media. Suatu hal yang juga harus diperhatikan dalam memasang advertensi di surat kabar adalah, advertensi tidak boleh melanggar persyaratan tentang persamaan hak untuk memperoleh pekerjaan yang diindikasikan melalui preferensi terhadap suku bangsa tertentu, agama, pribumi, atau jenis kelamin. Agen penempatan tenaga kerja dan perusahaan pencari eksekutif. Walaupun memiliki tujuan yang sama, kedua istilah tersebut memiliki perbedaan dalam banyak hal penting. Perusahaan pencari eksekutif cenderung memusatkan usahanya pada posisi manajerial level atas dengan gaji di atas 100 juta rupiah per bulan, sedangkan agen terutama berurusan dengan manajemen level menengah atau bawah. Hampir semua perusahaan pencari eksekutif menerima fee, tidak peduli apakah usahanya berhasil atau tidak, sedangkan agen biasanya dibayar jika mereka secara nyata-nyata telah menyediakan calon karyawan yang akan diangkat. Terakhir, perusahaan pencari eksekutif pada umumnya memasang tarif tinggi untuk jasanya. Salah satu alasannya adalah karena perusahaan tersebut senantiasa ikut terlibat dalam usaha perekrutan sehingga dapat memelihara kepercayaan diri, baik organisasi yang merekrut maupun orang yang sedang direkrut. Acara-acara khusus untuk perekrutan. Jika pasokan karyawan tidak tersedia banyak atau jika organisasi adalah organisasi baru yang belum dikenal, beberapa organisasi telah berhasil menggunakan acara-acara khusus untuk menarik karyawan yang potensial. Acara-acara tersebut dapat berupa open house, mengunjungi kantor pusat yang diprogramkan, memberikan literatur, memanfaatkan kesempatan pada saat pertemuan dengan para profesional. Pimpinan organisasi dapat juga mengadakan pidato ceramah di pertemuan-pertemuan asosiasi atau sekolah-sekolah untuk meningkatkan citra organisasi. Sebagai contoh, perusahaan mobil Ford mengadakan simposium di kampus-kampus dan memberikan sponsor acara-acara budaya untuk menarik perhatian terhadap kualifikasi karyawannya yang baik. Salah satu pendekatan yang paling menarik dalam metode ini adalah menggelar apa yang dinamakan oleh Ivan Savage sebagai job fairs dan native Daughter and Son Days, yaitu sekelompok perusahaan yang memberikan sponsor pertemuan atau pameran exhibition, di mana masing-masing perusahaan memiliki anjungan untuk mempublikasikan jabatan yang tersedia, lowong. Sementara ahli menyatakan bahwa metode ini dapat memangkas biaya perekrutan sekitar 80%. Acara-acara tersebut dapat diadakan pada hari libur agar dapat dihadiri oleh para mahasiswa. Perekrutan lewat kampus. Proses perekrutan lewat kampus ini sama dengan cara perekrutan lainnya. Dalam metode ini, suatu organisasi mengirim seorang karyawan, biasanya disebut perekrut, ke kampus untuk mewawancarai calon karyawan dan menjelaskan mengenai organisasi kepada para calon tersebut. Bersamaan dengan acara kunjungan tersebut, brosur dan literatur lain tentang organisasi dibagi-bagikan. Di samping itu, organisasi juga dapat mengadakan advertensi untuk menarik mahasiswa atau menyelenggarakan seminar di mana eksekutif perusahaan berbicara tentang berbagai hal yang dihadapi organisasi. Ciri khas perekrutan di kampus adalah pencari pekerjaan mendaftar di pelayanan penempatan di kampus College Placement Service. Pelayanan penempatan tersebut merupakan pasar tenaga kerja yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan manajer untuk bertemu dan mendiskusikan pengangkatan pegawai yang potensial. Selama musim perekrutan, calon karyawan disarankan untuk melihat skedul pemuatan informasi melalui surat kabar mahasiswa, mailings, buletin, dan sebagainya.
Di tempat pelayanan penempatan, para calon menyiapkan diri untuk wawancara pendahuluan dengan para manajer dan menerima brosur serta literatur lainnya mengenai perusahaan. Setelah wawancara pendahuluan dan sebelum meninggalkan kampus, masing-masing perekrut mengundang para calon yang terpilih untuk melakukan kunjungan ke tempat kerja pada tanggal yang ditentukan bersama. Kepada para calon yang berada pada urutan lebih rendah dari daftar calon yang terpilih, diberitahukan bahwa mereka akan dipertimbangkan dan dipanggil jika mahasiswa yang terpilih pada urutan di atasnya tidak menolak pekerjaan yang telah ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Mahasiswa yang diundang ke tempat kerja banyak menerima informasi tentang jabatan dan bertemu dengan supervisor serta eksekutif yang cukup potensial. Para mahasiswa tersebut kemungkinan juga akan menerima serangkaian tes. Untuk keperluan itu semua organisasi yang akan menanggung biayanya. Suatu tawar-menawar akan terjadi pada gaji dan kesejahteraan, tergantung pada pasar kerja pada saat itu. Selanjutnya, calon akan memutuskan untuk menerima atau menolak tawaran pekerjaan tersebut. Program pemberian penghargaan dan kompensasi karyawan. Biar dan Rue, 1997, mengemukakan bahwa terdapat beberapa prakondisi yang harus dipenuhi agar dapat mengimplementasikan program upah untuk kinerja Pay for Performance program secara berhasil, seperti 1. Percaya pada manajemen. Jika karyawan skeptis terhadap manajemen, maka akan sulit membuat program upah untuk kinerja dapat berjalan dengan baik. Unsur kepercayaan ini penting bagi keberhasilan pengimplementasian program upah untuk kinerja. 2. Tidak adanya batasan kinerja. Oleh karena program upah untuk kinerja pada umumnya didasarkan pada kemampuan dan usaha karyawan, maka pekerjaan harus ditata, distruktur sedemikian rupa sehingga kinerja karyawan tidak terhambat oleh faktor-faktor di luar kontrol mereka. Artinya, ketidakjelasan batasan-batasan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh karyawan akan menyulitkan karyawan mencapai kinerja yang dipersyaratkan. 3. Adanya supervisor dan manajer yang terlatih baik. Supervisor dan manajer harus terlatih baik dalam merancang dan mengukur standar kinerja. Tanpa adanya keahlian merancang standar dan pengukuran kinerja dengan baik, akan sulit memperoleh alat pengukur kinerja yang dapat dipercaya dan valid. 4. Adanya sistem pengukuran yang baik. Kinerja harus didasarkan pada kriteria pekerjaan yang spesifik dan berfokus pada pencapaian hasil. Artinya, harus ada standar dan ukuran kinerja dengan baik, akan sulit melaksanakan program upah untuk kinerja secara adil. 5. Kemampuan untuk membayar. Porsi balas jasa yang dikaitkan dengan kinerja harus cukup besar, sehingga dapat menarik perhatian karyawan. Artinya, jika karyawan melihat penambahan pendapatan tidak proporsional dengan kenaikan kinerja, maka mereka akan enggan meningkatkan kinerja secara signifikan. 6. Harus jelas perbedaan antara biaya hidup, senioritas, dan merit. Dengan tidak adanya bukti yang kuat terhadap perbedaan tersebut, secara alamiah karyawan akan beranggapan bahwa kenaikan upah yang mereka terima adalah sebagai kenaikan biaya hidup atau karena semakin senior. 7. Kebijaksanaan upah secara keseluruhan dikomunikasikan dengan baik. Karyawan harus memperoleh pemahaman yang jelas tentang sejauh mana kesesuaian antara upah berdasarkan jasa dengan gambaran upah secara keseluruhan. 8. Harus ada skedul penghargaan yang fleksibel. Perusahaan akan lebih mudah untuk mengadakan program upah untuk kinerja yang dipercaya jika semua karyawan tidak menerima penyesuaian upah pada tanggal yang sama. Sebab dengan adanya penyesuaian upah pada tanggal yang sama, secara alamiah karyawan akan beranggapan bahwa perubahan upah yang mereka terima tidak berkaitan dengan kinerja mereka. Mengaitkan upah dan kinerja.
Berdasarkan beberapa hasil studi menunjukkan bahwa jika upah tergantung pada kinerja, maka kinerja individu maupun kelompok secara konsisten akan lebih tinggi dibanding jika tidak ada ketergantungan tersebut. Fisher et al. 1990. Selanjutnya teori pengharapan, expectancy. Fromm menyatakan bahwa hubungan kinerja upah adalah penting untuk memotivasi kinerja. Sebagaimana nampak pada gambar 4, model pengharapan memiliki 3 komponen utama, yaitu A. Pengharapan, yaitu persepsi individu mengenai kemungkinan bahwa usaha akan menuju kepada penyelesaian pekerjaan atau kinerja. B. Perantara, instrumentality, yaitu persepsi terhadap kemungkinan bahwa kinerja akan menghasilkan penerimaan penghargaan, misal upah atau penghargaan. C. Valensi, yaitu nilai subjektif atau keinginan bahwa karyawan menempatkan pada pencapaian penghargaan tertentu. Beberapa teori yang berkaitan dengan sistem penghargaan efektif. Pemberian penghargaan dikatakan efektif jika karyawan melihat hubungan langsung antara kinerja dan pencapaian penghargaan yang diinginkan. Schuster, 1985. Artinya, untuk memberikan dasar motivasi karyawan organisasi Artinya, untuk memberikan dasar motivasi karyawan organisasi tidak hanya mengadakan sistem penghargaan yang memadai, tetapi karyawan juga harus menyadari bahwa pencapaian penghargaan yang diinginkan akan mengalir secara langsung dari kinerja yang sukses. Kesimpulan ini didasarkan pada beberapa teori perilaku, yaitu keadilan dalam pengupahan. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, pada dasarnya sistem kompensasi tidak dapat ditetapkan secara absolut. Artinya, upah untuk masing-masing individu harus dibuat relatif dengan upah orang lain. Hal ini, di samping mudah dalam mengendalikannya, juga karena karyawan seringkali menilai upah yang mereka terima dibandingkan dengan upah yang diterima karyawan lain. Noe et al. 2000. Mereka pada umumnya ingin diperlakukan secara adil di dalam pengupahan. Teori keadilan, equity theory. Berbicara mengenai keadilan dalam pengupahan, kita dapat menggunakan teori keadilan, equity theory, untuk menjelaskannya. Keadilan adalah keseimbangan antara masukan inputs yang diberikan seorang karyawan ke dalam pekerjaan dan keluaran outcomes yang diterima karyawan yang bersangkutan dari hasil melaksanakan pekerjaan. Fisher et al. 1990. Faktor-faktor yang termasuk dalam masukan adalah faktor pengalaman, pendidikan, keahlian khusus, usaha, dan waktu untuk bekerja. Sedangkan keluaran meliputi upah, tunjangan, keberhasilan, pengakuan, penghargaan, dan berbagai bentuk penghargaan lain. Teori keadilan menyatakan bahwa karyawan akan menilai tentang keadaan keadilan yang ada pada diri mereka dan membandingkan kondisi mereka dengan orang lain. Teori keadilan juga menyatakan bahwa individu akan selalu berbuat sesuatu untuk mencoba melepaskan tekanan yang diciptakan oleh suatu pandangan ketidakadilan. Sebagai contoh, seorang polisi yang merasa bahwa dia mengeluarkan usaha yang lebih banyak pada kegiatan-kegiatan yang mengandung risiko lebih besar dibanding, misalnya, yang dikeluarkan oleh petugas pemadam kebakaran, dalam suatu komunitas yang sama dan dengan tingkat pendapatan yang sama akan menebus ketidakadilan tersebut dalam beberapa tindakan, seperti 1. Mengurangi input usaha, misal, tidak bekerja keras, 2. Meningkatkan pendapatan, misal, korupsi, dan 3. Meninggalkan keadaan yang menyebabkan ketidakadilan, misal keluar dari organisasi atau menolak bekerja sama dengan karyawan yang dinilai memperoleh penghasilan yang berlebih. Secara matematis, teori keadilan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Fisher et al. 1990. Karyawan. Perbandingan dengan orang lain. Penghargaan yang saya peroleh, outcomes. Kontribusi yang saya berikan, inputs. Sama dengan penghargaan yang diterima orang lain. Kontribusi yang diberikan orang lain. Sama dengan
adil. Penghargaan yang saya peroleh, outcomes. Kontribusi yang saya berikan, inputs. Kurang dari. Penghargaan yang diterima orang lain. Kontribusi yang diberikan orang lain. Sama dengan. Tidak adil. Di bawah penghargaan. Tindakan untuk menebus ketidakadilan adalah 1. Karyawan mengurangi input usaha, misal tidak bekerja keras. 2. Karyawan berusaha meningkatkan pendapatan, misal korupsi. 3. Karyawan meninggalkan situasi yang menyebabkan ketidakadilan, misal keluar organisasi. Penghargaan yang saya peroleh, outcomes. Kontribusi yang saya berikan, inputs. Lebih besar dari. Penghargaan yang diterima orang lain. Kontribusi yang diberikan orang lain. Sama dengan. Tidak adil. Di atas penghargaan. Tindakan untuk menebus ketidakadilan adalah 1. Karyawan meningkatkan kontribusi, misal bekerja keras atau bekerja lebih lama. 2. Karyawan dapat meminta menurunkan upah. 3. Karyawan dapat meningkatkan kontribusi lainnya, dan sebagainya. Sumber, Fisher et al. 1990. Selanjutnya, Fisher et al. 1990 menjelaskan bahwa keadilan dalam pengupahan dibedakan dalam 3 jenis: keadilan internal, eksternal, dan individual. Keadilan internal mengacu pada hubungan antar jabatan di dalam suatu organisasi. Sebagai contoh, pada umumnya karyawan berharap direktur perusahaan mendapat penghasilan lebih besar daripada wakil direktur. Selanjutnya, wakil direktur memperoleh gaji lebih besar dibanding manajer pabrik, dan seterusnya. Dalam keadilan internal ini diasumsikan bahwa kompensasi berhubungan dengan level pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dipersyaratkan untuk melaksanakan jabatan dengan berhasil. Oleh karena itu, suatu hal yang tidak mengherankan ketika seseorang yang berada pada suatu struktur yang tinggi dalam organisasi memperoleh penghasilan lebih tinggi dibandingkan dengan karyawan yang berada pada level di bawahnya, karena mereka dituntut untuk memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang lebih tinggi. Dikatakan terdapat keadilan internal apabila perbedaan upah di antara jabatan di dalam organisasi dianggap fair. Karyawan pada umumnya akan membuat pembandingan upah dengan level jabatan yang lebih rendah, yang sama dan level yang lebih tinggi. Hasil dari pembandingan tersebut akan mempengaruhi sikap umum karyawan, seperti kesediaan dipindah ke jabatan lain di dalam organisasi, kesediaan menerima promosi, kesediaan bekerja sama lintas jabatan, dan komitmen terhadap organisasi. Keadilan eksternal mengacu pada pembandingan pekerjaan-pekerjaan yang serupa di dalam organisasi yang berbeda. Fokusnya pada apakah karyawan pada organisasi lain diupah untuk melakukan pekerjaan yang umumnya sama. Hasil dari pembandingan ini akan mempengaruhi keputusan pelamar untuk menerima pekerjaan yang ditawarkan organisasi, begitu pula akan mempengaruhi sikap dan keputusan karyawan tentang apakah akan tetap bekerja dalam suatu organisasi atau pindah ke tempat lain. Contoh keadilan eksternal ini adalah upah yang diterima oleh direktur dari berbagai macam perusahaan listrik. Sedangkan keadilan individu mengacu pada pembandingan di antara individu dalam jabatan, pekerjaan yang sama dan dalam organisasi yang sama. Sebagai contoh, gaji untuk jabatan sekretaris dalam satu perusahaan. Setelah mengadakan pembandingan baik secara internal maupun eksternal, ditentukan, misalnya, gaji untuk semua sekretaris dalam suatu perusahaan antara Rp1.200.000 dan Rp1.600.000 per bulan. Pada umumnya, yang menjadi masalah pada keadilan internal adalah menentukan tingkat upah masing-masing sekretaris. Apakah didasarkan pada senior? Apakah didasarkan pada senioritas atau pada kinerja?
Kalau didasarkan pada senioritas, nilai-nilai apa-apa yang menjadi dasar pertimbangan pada setiap tambahan tahun pengabdian. Sebaliknya, kalau didasarkan pada kinerja, bagaimana mengukur kinerja? Bagaimana menerjemahkan perbedaan kinerja ke dalam perbedaan?